Halo teman-teman, oke kali ini kita akan belajar bareng tentang kelenjar yang ada di kulit. Jadi kelenjar yang ada di kulit itu ada dua jenis, yaitu kelenjar keringat sama kelenjar minyak. Nantinya kelenjar keringat itu dibagi lagi menjadi dua, ada yang ekrin sama apokrin. Ya, kelenjar minyak itu nama lainnya kelenjar sebasea. Kalau keringat nama lainnya kelenjar sudorifera. Oke, langsung aja. Yang pertama, ini overview dulu ya. Ciri dari kelenjar minyak itu mesti dia berhubungan dengan folikel rambut nih. Ya, ini kelenjar minyak atau sebasea. Nah, kalau yang kelenjar keringat dia nggak menyatu dengan rambut ya sendiri. Oke, mungkin teman-teman bingung nih, ini kan kelenjar ya, dia akan disekresikan keluar kulit. Tapi kok nggak ada salurannya keluar, yang keringat, gimana nih? Kalau yang ini kan udah jelas nih lewat sini ya. Nah, kalau di preparat histologi, kalau udah dipotong ya emang nggak kelihatan. Nah, tapi aslinya itu kayak gini guys. Ya, jadi ini bentuk 3 dimensinya. Jadi kelenjar keringat ini ada dua bagian, ada bagian sekretorik sama bagian ekskretorik alias duktusnya. Dia yang menghubungkan ke atas. Nah, kalau pada potongan histologi ya jadinya kayak gini nih, cuma bulatan-bulatan aja. Nah, yang pertama kelenjar apokrin ya, kelenjar keringat apokrin. Jadi kelenjar keringat apokrin, apa aja sel yang ada di sini? Oke. Jadi seperti gambaran di atas tadi bahwa kelenjar keringat itu ada dua bagian, yaitu bagian sekretorik sama bagian ekskretorik atau duktusnya. Nah, gimana cara ngelihatnya kalau udah potongan kayak gini? Gampang. Bisa dilihat dari warnanya ya. Kalau pada bagian ekskretorik dia lebih gelap, sedangkan pada bagian sekretoriknya dia lebih terang ya. Kalau sekretorik itu dia yang memproduksi keringatnya. Nah, kemudian di sekeliling sel sekretorik ini itu juga ada myoepitel sel. Fungsinya buat apa? Fungsinya myo itu kan otot nih ya. Nah, ketika harus mengeluarkan keringat, myoepitel ini dia akan berkontraksi sehingga memeras bagian sekretorik ini sehingga ya keluar deh keringatnya. Nah, ini kalau perbesaran yang lebih besar nih ya. Di sini ada sekretory tubulnya ya. Di sini keringatnya akan disekresikan ke sini. Kemudian ini sekretory selnya ya. Kemudian di antara sekretory itu ada myoepithelial cell, dia untuk kontraksi supaya memeras. Kemudian basement membrannya, dia bagian basisnya. Nah, ini juga sama ya. Oke, sekarang kelenjar ekrin. Jadi yang paling membedakan antara ekrin dan apokrin itu kalau pada struktur histologinya, kalau pada ekrin itu bisa dilihat teman-teman di sini rapet ya. Lumennya itu relatif lebih rapat dibanding dengan apokrin. Kalau apokrin ya, nah di sini dia luas banget nih, lebar-lebar ya lumennya. Nah, sedangkan kalau yang ekrin dia sempit. Oke. Nah, sama nih ekrin juga ada bagian sekretorik sama ekskretorik-nya. Nah, di sini bisa ditebak dong yang mana yang sekretorik, yaitu yang lebih terang ya. Ini kan lebih terang nih. Nah, sedangkan yang lebih gelap itu daerah ekskretorik. Okay. Nah, ini juga nih sama. Ini yang sekretorik, ekskretorik. Ekskretorik itu yang keluar, sekretorik itu yang sekresi. Nah, bedanya apa antara keduanya ya? Ini. Kalau yang apokrin itu biasanya ada di daerah ketiak ya. Dia yang sekresinya itu lebih kental nih. Mana? Nah, lebih viskos. Ya, dia juga makanan yang lezat buat bakteri ya, sehingga bau nih biasanya di ketiak, di groin atau di selangkangan ya. Sedangkan kalau yang ekrin dia lebih cair.